Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau daring. Anak-anakku sekalian, kelas 10 SMK Taruna Jaya Prawira Tuban, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan Ibu Atiko dalam mapel PAE dan Budi Pekerti. Kali ini kita akan memasuki bab 6, yaitu meneladani perjuangan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Sebelum materi ini kita simak bersama, terlebih dahulu marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Amin. Meneladani perjuangan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Yang akan kita bahas kali ini adalah subnya. Pertama adalah kondisi masyarakat Mekah sebelum kenabian. Substansi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Strategi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Yang terakhir adalah reaksi terhadap dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Kondisi masyarakat Mekah sebelum kenabian. Menurut ahli sejarah, kondisi bangsa Arab di zaman jahiliyah saat itu dalam segi keagamaan mereka menyembah berhala. Mereka pada umumnya tenggelam dalam kemusyrikan. Bahkan mereka menyembah dan memuja patung atau berhala sebagai Tuhan. Ratusan patung atau berhala terdapat di Ka'bah. Di antaranya berhala yang terbesar yaitu Lata, Uzza, dan Manat. Menurut mereka, berhala-berhala itu adalah anak Tuhan yang berkuasa mendatangkan syafaat atau pertolongan. 2. Substansi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 1. Masa kelahiran hingga masa kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, bertepatan pada tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Sejak kecil, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh orang-orang yang terpuji. Nabi Muhammad adalah sosok yang jujur dalam segala hal, sehingga beliau mendapatkan gelar Al-Amin, atau artinya dapat dipercaya. Beliau dipercaya menjalankan ekspedisi dagang oleh seorang saudagar kaya, yaitu bernama Khadijah. Karena kejujuran Nabi Muhammad yang luar biasa, Khadijah pun tertarik kepadanya. Hingga akhirnya Nabi Muhammad menikah pada usia 25 tahun, sedangkan Khadijah telah berusia 40 tahun. Muhammad menjadi nabi dan rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan nabi yang terakhir, sekaligus rasul yang diangkat pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi pada usia 40 tahun. Muhammad diangkat menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala, ditandai dengan turunnya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu surat
Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang dikenal dalam sejarah Islam sebagai nuzulul Quran. Adapun firman Allah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra warabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'adzim. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia dari apa yang tidak diketahuinya. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. 3. Strategi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada periode Mekah. Dalam periode Mekah ada 2 tahapan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendakwahkan risalah Islam, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. A. Dakwah secara sembunyi-sembunyi. Pada tahapan dakwah ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyeru kepada kerabat Rasulullah dan sahabat dekatnya untuk masuk Islam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agama Islam secara sembunyi-sembunyi di rumah Arqam bin Abil Arqam. Adapun orang-orang yang telah masuk Islam pada saat itu disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Antara lain Khadijah bin Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, Abu Bakar Asy-Siddiq, dan Ummu Aiman. B. Dakwah secara terang-terangan. Dalam firman Allah, Al-Quran surat Al-Hijr ayat 94, Bismillahirrahmanirrahim. Fasda bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Turunnya wahyu tersebut tentang perintah agar dakwah itu dilaksanakan secara terang-terangan atau ditujukan kepada masyarakat luas. Pada awalnya, penduduk Mekah bersikap acuh tak acuh kepada Rasulullah dan ajarannya, bahkan menentang dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya karena mereka keberatan dengan ajaran persamaan hak dan kedudukan antara semua orang. Mereka menolak adanya kehidupan setelah kematian dan berat meninggalkan agama dan tradisi masyarakat warisan leluhur mereka. 4. Reaksi masyarakat Mekah terhadap dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum kafir Quraisy sangat menentang dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun alasan-alasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mereka khawatir Tuhan mereka tidak akan disembah oleh masyarakat Mekah. Yang kedua, ajaran yang disampaikan Rasulullah bertentangan dengan ajaran yang mereka lakukan selama itu. Yang ketiga, mereka takut akan kehilangan kekuasaan yang berpura-pura menerima ajaran agama Islam. Yang keempat, kaum kafir Quraisy mempertahankan perbudakan, sedangkan ajaran Islam memberantas perbudakan. 5 dan lain-lain. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sebelum kita tutup, marilah kita baca dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.